Di tengah kesejukan cakrawala yang abadi, gemuruh rahasia ilahi berkumandang dengan keharmonisan yang sempurna. Dalam lingkaran cahaya yang mengelilingi segala sesuatu, terbentanglah kebenaran misteri Allah Tritunggal. Tiga pribadi yang berbeda, namun satu kehendak yang sempurna, satu tujuan yang kudus. Tak ada pertentangan di antara pribadi-pribadi Tritunggal ini. Tak ada kebingungan, keegoisan, atau ketakkompakan. Mereka bersatu dalam satu kehendak yang kekal, satu pikiran yang sempurna, satu kasih yang sempurna yang mengalir tanpa batas. Seperti nada-nada yang berpadu dalam simfoni ilahi, kehendaknya membentuk harmoni yang tak terlukiskan. Hanya ada satu Allah, satu hakikat di dalam tiga pribadi, yakni pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini memiliki satu hakikat keilahian. Tidak seperti tiga individu manusia, seperti misalnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketiganya adalah satu Allah. Bukan tiga Allah, bukan triteisme, bukan triad, tetapi trinitas, Tritunggal. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Ya, shalom. Shalom. Ya, kita sekarang akan melanjutkan pelajaran kita. Dan kita sedang ada pada pembahasan tentang doktrin Allah Tritunggal. Di dalam episode sebelumnya saya sudah jelaskan beberapa poin soal definisi, soal kesulitan di dalam memahami doktrin Allah Tritunggal, soal bagaimana sikap kita. Dan yang paling penting adalah kita sudah membahas atau melihat dasar Alkitab dari doktrin Allah Tritunggal. Sehingga kita menjadi yakin bahwa doktrin Allah Tritunggal itu memang hasil kristalisasi dari seluruh data Alkitab. Makanya kita sampai pada doktrin Allah Tritunggal. Nah, kalau saudara masih mengingat pembahasan sebelumnya, maka definisi dari doktrin Allah Tritunggal adalah Allah itu Tritunggal, trinya itu merujuk pada pribadinya, sedangkan tunggalnya itu mengacu kepada hakikatnya. Jadi Allah itu tunggal di dalam hakikatnya, tetapi tiga di dalam pribadinya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, setelah mendapatkan penjelasan itu mungkin masih menyisakan kebingungan pada kita. Sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan istilah-istilah itu? Tiga pribadi, satu hakikat. Apa itu pribadi, apa itu hakikat? Karena ini istilah-istilah tidak diambil dari Alkitab.
Itu sama seperti istilah Tritunggal sendiri kan, tidak ada dalam Alkitab. Karena itulah maka kita penting untuk memahami istilah-istilah ini. Istilah-istilah ini tidak diambil dari Alkitab, tapi dipinjam atau bahkan diciptakan untuk menolong kita memahami misteri kealahan yang besar ini. Ya. Oke, kita lihat kata-kata dari Herman Bavinck. Segera sesudah data yang disampaikan oleh kitab mengenai hal tersebut menjadi objek refleksi teologis, muncul kebutuhan akan berbagai istilah dan ungkapan-ungkapan yang tidak ada di dalam tujuan kitab suci, namun sangat dibutuhkan bagi tujuan ganda, yaitu memberikan ungkapan betapapun tidak sempurnanya bagi kebenaran dan mempertahankan iman trinitarian di hadapan kesalahpahaman dan perlawanan. Lihat juga kata-kata dari John Calvin. Dan penulis-penulis kuno dari gereja bisa dibenarkan karena pada waktu mereka melihat bahwa tidak ada jalan lain untuk mempertahankan doktrin yang sehat dan murni untuk menentang penyusunan kata yang membingungkan dan bermakna ganda dari orang-orang sesat, maka mereka terpaksa menciptakan beberapa kata yang sebetulnya tidak mempunyai arti lain daripada apa yang diajarkan dalam kitab suci. Mereka berkata bahwa ada 3 pribadi dalam hakikat Allah yang satu dan sederhana. Nah, jadi berarti memang istilah itu adalah istilah yang dibuat, yang diciptakan supaya menolong kita di dalam memahami tentang konsep tentang Tritunggal Allah ini. Nah, kalau begitu apa itu pribadi dan apa itu hakikat? Nah, hakikat itu mengacu kepada unsur dasar atau zat atau inti dari sesuatu. Sedangkan pribadi itu adalah hasil personalisasi dari hakikat. Saya ulang ya. Hakikat itu adalah dasar atau zat atau inti dari sesuatu. Sedangkan pribadi itu adalah hasil personalisasi dari hakikat. Hakikat itu mempunyai seluruh sifat yang mungkin dimiliki oleh pribadi. Sementara pribadi itu adalah hakikat yang sudah dibentuk. Itu seperti kata-kata William Seth. Dia bilang begini, jadi perbedaan sebenarnya antara hakikat dan pribadi adalah perbedaan antara zat dan bentuk. Oke, saya mau memberikan contoh semacam ini. Ada sebongkah kayu, lalu dari kayu itu saya membentuk. Yang pertama adalah ini, ya, ini tempat untuk menaruh minuman ini ya, entah apa namanya, pokoknya dari kayu itu saya membentuk benda ini. Lalu dari kayu yang sama, saya mulai membentuk benda yang kedua. Tempat untuk minum. Lalu dari kayu yang sama, saya lalu membentuk ini. Nah, apakah ini sama dengan ini? Tidak. Apakah ini sama dengan ini? Tidak. Apakah yang ini sama dengan yang ini? Tidak juga. Itu berbeda-beda. Namanya berbeda, fungsinya berbeda. Tetapi ini dibuat dari apa? Kayu yang tadi saya pegang itu. Ini dibuat dari apa? Dari kayu yang sama. Ini dari kayu yang sama. Itu berarti bahwa yang ini bukan ini. Yang ini bukan ini. Yang ini bukan ini. Tapi yang ini jenisnya kayu, ini jenisnya kayu, ini jenis kayu, dan kayu yang sama dan satu. Maka kayu itu adalah hakikatnya.
sedangkan sudah diberbentuk seperti ini namanya pribadi. Ini namanya pribadi. Pribadi. Maka di sini ada 3 pribadi. Ini, dan ini. Tapi 3 pribadi ini itu mempunyai hakikat yang sama. Satu, yaitu kayu. Ya, ini hanya contoh saja untuk menggambarkan kepada kita apa yang dimaksudkan dengan hakikat dan pribadi. Ya, jadi bentuk ini nih yang kita bisa sebut sebagai pribadi, sedangkan kayu yang sama dan satu awal itu, itulah yang kita sebut sebagai hakikat. Nah, doktrin Allah Tritunggal itu mengatakan bahwa Allah itu adalah 3 pribadinya, seperti ini, dan ini, tetapi mempunyai hakikat yang satu. Dan hakikatnya itu adalah Allah. Ya, paham ya? Saya mau tanya, Pak. Ya. Doktrin Tritunggal mengatakan bahwa Allah itu 3 pribadinya, yakni Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi satu hakikatnya. Kalau begitu, apakah itu sama dengan A, B, dan C yang adalah orang berbeda, tapi hakikatnya sama, yakni manusia? Kayak kalian bertiga ya. 1, 2, 3. Ya. Kamu bukan dia bukan itu bukan kamu. Ya kan? A, B, C. Tapi kalian punya hakikat yang sama. Yaitu sama-sama manusia. Nah, apakah sama seperti itu? Nah, kadang-kadang saya mendapatkan ada orang yang membuat ilustrasi seperti itu. Tetapi kalau hakikatnya manusia ya, kamu manusia. Kamu manusia. Kamu, ya saya tanya, ada berapa manusia di sini? 3 atau 1? 3. Yakin? Nah kalau begitu, itu berarti bahwa, nah terus, ini manusia. Hakikatnya manusia. Ada berapa hakikat? 1. Kalau begitu saya bantu. Kamu manusia. Sebenarnya kalian ini punya hakikatnya satu atau hakikatnya sama? Kalian bertiga ini hakikatnya sama atau hakikatnya satu? Sama, yaitu sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Tapi apakah kalian mempunyai hakikat yang satu? Karena kamu punya kemanusiaan beda dengan kemanusiaan dia. Beda dengan kemanusiaan. Kalau begitu dapatlah kita katakan bahwa A, B, dan C itu memang 3 pribadi yang mempunyai hakikat yang sama, yaitu sama-sama manusia, tapi tidak mempunyai hakikat yang satu. Tetap ada 3 hakikat di sini. Hanya 3 hakikat itu sama. Maka kalian bertiga tidak bisa disebut sebagai satu manusia. Tapi kalian disebut sebagai 3 manusia. Nah, maka itu tidak bisa menjadi gambaran tentang Tritunggal. Karena Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ya. Tapi hakikatnya bukan hanya sama, tapi satu. Kalian bertiga hakikatnya sama, tapi tidak satu. Sedangkan Tritunggal itu hakikatnya sama dan hakikatnya satu. Karena itulah maka hakikat yang sama, kalau hanya sekedar hakikat yang sama,
kalian tiga juga hakikatnya sama. Makanya tidak bisa dibilang bahwa kalian ini satu manusia, tapi tiga manusia. Karena hakikatnya tidak satu. Tapi Bapa, Anak, Roh Kudus itu sudah sama hakikatnya, satu pula. Karena satu, maka kita tidak bisa mengatakan ada tiga Allah. Melainkan satu Allah. Jadi kalau ditanya apa bedanya ABC dengan Bapa, Anak, Roh Kudus, ya perbedaannya karena ABC hakikatnya sama, tapi tiga. Tapi Allah Tritunggal itu hakikatnya sama dan satu. Oke, paham ya? Ya. Nah, kesamaan dan kesatuan hakikat ini membuat tidak ada perbedaan kepemilikan tertentu atau pertentangan di dalam sifat, pikiran, dan kehendak dari ketiga pribadi itu. Maka Bapa, Anak, dan Roh Kudus mempunyai sifat yang sama dan satu. Ya, mempunyai kehendak yang sama, mempunyai pikiran yang sama. Karena kesatuan hakikat itu. Oke, lihat komentar dari Loren Bednar. Setiap pribadi itu memiliki in toto, esensi yang tidak terbagi atau terpisahkan dari ilahi di mana sifat dan kuasa ada di dalamnya. Maka setiap pribadi memiliki pengetahuan ilahi, hikmat, kuasa, kesucian, keadilan, kebaikan, dan kebenaran yang sama. Mereka bekerja sama dalam satu harmonisasi yang sempurna dan bersatu, sehingga kita boleh mengatakan bahwa Allah Tritunggal bekerja dengan satu pikiran dan satu kehendak. Oke, saya juga pernah menulis tentang Tritunggal ini dalam buku saya, Tritunggal yang Kudus. Coba lihat penjelasan saya. Karena ketiga pribadi dari Tritunggal ini memiliki esensi yang sama, dan karena sifat-sifat yang ada tidak dapat dipisahkan dari esensi, maka berarti bahwa semua sifat ilahi dimiliki bersama oleh masing-masing pribadi, dan bahwa ketiga pribadi memiliki tingkatan yang sama dan sama-sama kekal. Setiap pribadi adalah Allah, memakai kuasa yang sama, mengambil bagian di dalam kemuliaan yang sama, dan sama-sama berhak disembah. Dengan demikian, maka doktrin Tritunggal tidak dapat membawa kepada triteisme, karena meskipun ada tiga pribadi dalam kealahan, tetapi hanya ada satu esensi. Dengan demikian, maka hanya ada satu Allah, satu esensi hidup yang berada dalam tiga pribadi. Ketiga pribadi yang dihubungkan dengan esensi ilahi bukan sebagai tiga individu seperti Abraham, Ishak, dan Yakub kepada sifat manusia. Mereka hanya satu Allah, bukan triad tapi trinitas. Ya, selanjutnya masih kata-kata saya. Kesatuan hakikat ini mengakibatkan adanya kesatuan kehendak dan pikiran. Di antara pribadi-pribadi Tritunggal ini tidak terdapat pertentangan kehendak, pikiran, dan pendapat sendiri-sendiri. Mereka tidak memiliki satu kehendak, tetapi memiliki kehendak yang satu. Mereka tidak memiliki kehendak yang sama, tetapi memiliki kesamaan kehendak. Atau dengan kata lain, terdapat kehendak yang berbeda, masing-masing memiliki kehendak pribadi, tetapi tidak terdapat perbedaan kehendak. Di sini dapat dilihat bahwa kesatuan hakikat di dalam Allah Tritunggal itu tidak terancam dengan kejamakan pribadi di dalamnya. Malah kesatuan hakikat itu membuat mereka, pribadi-pribadi Allah Tritunggal ini, dapat berelasi dengan harmonis. Dengan kata lain, Allah Tritunggal masih tetap berada dalam satu hakikat yang tidak terpisahkan sekalipun dengan oknum-oknum atau pribadi yang berbeda. Nah, maka jelas di sini menunjukkan bahwa memang tiga pribadi itu dengan kesatuan hakikat membuat pikiran, perasaan, kehendak, dan sifatnya itu sama dan satu. Tidak ada pertentangan di dalamnya. Ya. Pak, mau bertanya, Pak. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, Allah itu kan tiga pribadinya, Pak, dan satu dan sama hakikatnya. Tapi mengapa harus ada lebih dari satu pribadi dalam kealahan, Pak? Mengapa nggak satu pribadi saja, Pak? Stephen Neil berkata, ada Bapa yang dari kekal sampai kekal, merupakan sumber segala hakikat dan segala cinta kasih. Ada Putra yang dari kekal sampai kekal,
dicintai oleh Bapa dan yang sebaliknya mencintai Bapa. Ada cinta kasih yang menjadikan mereka satu, dan cinta kasih itu adalah Roh Kudus. Dalam misteri yang mempesona, terbentanglah kisah kudus tentang keesaannya yang maha agung. Di tengah gemuruh ombak yang menggema, di antara segala ciptaannya, terdapat kisah yang mencengangkan. Ada Bapa yang menjadi awal dan akhir, sumber dari segala hakikat dan cinta kasih. Marilah kita merenungkan misteri yang agung ini dengan hati yang penuh syukur. Biarkanlah diri kita terpesona dengan kasih-Nya yang tak terbatas, hikmat-Nya yang tak terukur, dan kesatuan-Nya yang tak terpisahkan. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah kasih yang tak terbatas, adalah hikmat yang tak terukur, dan adalah kesatuan yang tak tergoyahkan. Allah Tritunggal, Allah yang esa. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.